Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Dalam video ini saya akan membahas tentang hukum diplomatik konsuler. Nah, sebelum itu saya mau mengucapkan semoga kita semua selalu sehat dan diberikan kekuatan dalam menjalankan kehidupan. Amin. Nah, sekali lagi dalam video ini saya akan membahas tentang hukum diplomatik dan konsuler yang mengkerucut pada apa saja prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik. Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum diplomatik tersebut? Nah, sebelum itu, video ini merupakan video kali pertama saya membahas tentang hukum diplomatik dan konsuler. Baik, langsung saja kita ke topik utama, yaitu pembagian dari prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik dan apa saja maksudnya. Nah, di sini ada beberapa hal, prinsip-prinsip yang sudah saya rangkum, akan saya sampaikan dalam video ini. Elemen-elemen tersebut, di antaranya yang pertama itu ada principle of mutual consent, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai prinsip kesepakatan bersama. Nah, prinsip ini dapat diartikan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan kerjasama untuk mengembangkan potensi bersama. Juga diartikan sebagai prinsip hukum kontrak di mana adanya kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak maupun multi pihak, atau kita sebut sebagai bahasanya multilateral. Nah, masalah yang dibahas di dalamnya itu berkaitan dengan ekonomi, yaitu berupa ekspor impor dan sebagainya, juga tentang keamanan dan kesejahteraan negara-negara yang melakukan hubungan. Nah, yang kedua adalah principle of reciprocity, atau prinsip timbal balik. Prinsip ini berkenaan dengan tujuan dan hasil yang harus saling menguntungkan kedua belah pihak, baik antar negara-negara maupun negara dengan organisasi internasional. Nah, ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip of free communication atau prinsip komunikasi bebas. Maksudnya ini adalah komunikasi merupakan proses simbolik baik secara verbal maupun non-verbal bagi para perwakilan diplomatik negara-negara yang melakukan diplomatik melalui delegasi yang dikeluarkan atau diutus oleh para presiden ataupun kepala negara mereka. Nah, yang keempat ada prinsip of inviolability atau prinsip tidak bisa diganggu gugat. Nah, prinsip ini berkenaan dengan hak asasi manusia, yang mana individu berhak dihormati kehidupannya, integritas fisik dan moralnya, tentang aturan yang tidak diganggu gugat, serta terhadap wilayah diplomat asing tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima. Nah, di sini negara yang mengirim para diplomatnya diberikan kewenangan terhadap wilayah gedung mereka, yaitu khusus untuk wilayah gedung tersebut diberlakukan hukum nasional negara yang menjalankan diplomasi, dalam artian negara penerima itu tidak boleh menerapkan hukum negaranya di wilayah tersebut. Nah, ada prinsip yang kelima, yaitu prinsip of reasonable dan normal, atau kita katakan sebagai prinsip layak dan umum. Nah, prinsip ini berkenaan dengan kebebasan dan hak istimewa perwakilan diplomatik negara, juga menghormati aturan negara penerima, melaksanakan tugas urusan resmi melalui Kementerian Luar Negeri dengan negara penerima, dan kehati-hatian dalam mengambil tindakan, dan yang paling penting menjaga nama baik negara yang diwakilinya. Nah, yang keenam ada prinsip of exteriority atau prinsip eksteriorial. Nah, prinsip ini diartikan
sebagai keadaan di mana seseorang atau benda yang berada di dalam wilayah suatu negara namun dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut. Biasanya hal ini terjadi hasil dari negosiasi diplomatik. Nah, di sini saya juga ada berdasarkan penelusuran saya pendapat dari seorang ahli hukum juga, yaitu Maya Indrasti Notoprayitno. Prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik menurutnya terbagi menjadi 7 macam. 7 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip bebas, bersaudara, dan perdamaian. Nah, dalam prinsip ini beliau menjelaskan prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 yang berdasarkan pada tujuan PBB dalam pemeliharaan perdamaian keamanan internasional bersama kedaulatan negara serta mengeratkan persahabatan antar negara. Nah, yang kedua ini ada prinsip penghormatan atas perbedaan antar negara. Prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi 1961 pada alinea keduanya yang menyatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan sistem konstitusi serta sosial, namun harus tetap saling menghormati demi menjunjung persahabatan antar negara. Nah, ada prinsip yang ketiga yaitu prinsip penghormatan atas wakil-wakil negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan negara masing-masing. Nah, prinsip ini berkenaan dengan juga tercantum dalam Konvensi 1961 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik bukan bertujuan untuk menguntungkan diplomat yang bertugas, tetapi untuk memastikan kinerja yang efisien mereka sebagai perwakilan negara. Nah, yang keempat ada prinsip penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional. Prinsip ini juga tercantum dalam Konvensi Wina 1961 pada alinea kelima yang menyatakan bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional harus tetap mengatur permasalahan-permasalahan yang tidak diatur secara tegas oleh Konvensi Wina 1961. Nah, di sini ada prinsip kehendak bersama sebagai prinsip kelima yang dimaksudkan oleh ahli tadi. Terus ada prinsip keenamnya, prinsip tidak dapat diganggu gugat perwakilan dari masing-masing negara, yang mana prinsip 5 dan 6 ini sama seperti apa yang sudah saya jelaskan di menit-menit sebelumnya. Nah, ada prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang ketujuh, prinsip kepercayaan. Nah, prinsip ini tercantum dalam pasal 26 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus memastikan perwakilan diplomatik mendapatkan kebebasan bergerak dan berpergian di wilayahnya. Sedangkan para perwakilan diplomatik harus taat kepada hukum dan peraturan nasional yang mengatur mengenai maksudnya zona yang dilarang dengan alasan keamanan sosial. Nah, dari prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan ini merupakan prinsip yang sifatnya universal. Maksudnya universal ini adalah setiap negara yang melakukan hubungan baik itu hubungan diplomatik secara ekonomi maupun hubungan diplomatik secara keamanan harus mengedepankan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan ini. Tujuan dari mengedepankan prinsip ini supaya yang pertama itu hak dan kewajiban negara-negara tersebut tidak disalahgunakan, dan juga negara-negara tersebut tidak merasa bahwa adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masing-masing negara tersebut
yang bisa saja nanti berindikasi menyebabkan kekacauan antara negara yang pada akhirnya itu akan menyebabkan kekacauan internasional, karena peperangan dan baik itu secara ekonomi maupun fisik akan menyebabkan kekacauan secara internasional walaupun yang terlibat hanya dua negara. Mungkin itu dari saya dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.